أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan kalimah thayyibah. Hadis ke-27. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimah yang tidak seorang pun mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya dan meyakini kebenarannya, kecuali ia akan diharamkan dari api neraka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, maukah aku beritahu apakah kalimah itu? Kalimah itu ialah kalimah ikhlas yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kalimah itu ialah kalimah takwa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan diucapkan oleh pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajalnya, yaitu bersaksi atas la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimah yang tidak seorang pun mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya dan meyakini kebenarannya, kecuali ia akan diharamkan dari api neraka. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, maukah aku beritahu apakah kalimah itu? Kalimah itu ialah kalimah ikhlas yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kalimah itu ialah kalimah takwa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan diucapkan oleh pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajalnya, yaitu bersaksi atas la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Faidah. Kisah mengenai paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib telah masyhur dalam kitab-kitab hadis, tafsir dan sejarah. Ia banyak membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Karena itulah
ketika Abu Thalib hampir meninggal dunia, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharap pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut dengan berkata, "Paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku dapat mensyafaatimu pada hari kiamat dan menjadi saksi atas keislamanmu." Jawab pamannya, "Aku khawatir akan tuduhan kaumku. Mereka akan berkata, karena keresahan ketika akan mati, ia menerima agama keponakannya. Jika bukan karena itu, sekarang juga akan aku ucapkan kalimat itu untuk menyejukkan hatimu." Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian, "Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki." Dari kisah itu, jelaslah merupakan anggapan yang keliru bahwa dengan hanya berdekatan dengan para wali Allah dan dengan berkah doa-doa para wali tersebut, dosa-dosa mereka akan diampuni, sementara mereka tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hendaklah terlebih dahulu kembali kepadanya dan meningkatkan hubungan dengannya. Baru setelah itu bersyubah atau berdekatan dengan para wali Allah. Berkah doa-doa dari mereka dan perhatian mereka bisa membantu. Hadis ke-28 dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Adam alaihissalam telah berbuat suatu kesalahan sehingga dikeluarkan dari surga dan dikirim ke dunia, ia setiap saat menangis dan istighfar serta berdoa. Ia menengadahkan kepalanya ke langit. Lalu ia berkata, "Aku memohon kepadamu dengan wasilah Muhammad, ampunilah diriku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Siapakah Muhammad yang dengan wasilahnya kamu minta ampun?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Maha berkah namamu. Ketika engkau menciptakan aku menengadahkan kepalaku ke arsmu, dan ternyata tertulis di dalamnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih agung derajatnya di sisimu, melebihi orang yang namanya engkau sandingkan bersama namamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, "Wahai Adam, sesungguhnya ia adalah nabi yang terakhir dari anak keturunanmu. Seandainya tidak karena dia,
maka aku tidak akan menciptakan dirimu. Hadis riwayat Tabrani, Hakim, Abu Nuaim, dan Baihaqi. Faidah, kisah doa Nabi Adam alaihi salam, permohonan dan tangisannya telah banyak dijelaskan di berbagai hadis. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut, bahkan saling menguatkan. Bagi seorang hamba sahaya yang dimarahi oleh tuannya, tentu dapat merasakan hal ini. Bagaimana mungkin ia dapat hidup tenang, sedangkan yang memurkai Nabi Adam alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah raja segala raja, pemberi rejeki seluruh dunia. Sementara Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya, dan ia dijadikan orang yang sangat dekat dengannya. Sejauh mana orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh itu pula ia merasakan kesan tegurannya, kecuali orang yang ditegur tersebut adalah orang yang tidak berarti. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, jika tangisan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan tangisan seluruh manusia, tentu lebih banyak tangisan beliau selama 40 tahun. Beliau tidak menengadahkan wajahnya ke langit. Sayyidina Abu Raidah radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tangisan Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan tangisan seluruh manusia di dunia ini, maka tangisan Nabi Adam alaihissalam lebih banyak. Hadis lain menyebutkan, jika air matanya ditimbang dengan air mata anak cucunya, maka air matanya beliau akan lebih berat. Dengan demikian tergambar dengan jelas bagaimana beliau merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syair disebutkan, dalam kesedihan ini ribuan kata hendak terucap dari bibirku, namun semuanya telah terjawab dengan diamnya sang kekasihku. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dikuatkan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa di ars tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih banyak lagi riwayat-riwayat seperti ini. Dalam hadis lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku memasuki surga, aku melihat di antara dua sisinya terdapat 3 baris tulisan dengan tinta emas. Baris pertama tertulis La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan baginda Muhammad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan baginda Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa yang telah kami kirim ke akhirat, sedekah dan yang lain-lain, kami dapatkan di sini. Apa yang telah kami makan di dunia itulah keuntungan kami. Apa yang kami tinggal di dunia itulah kerugian kami. Apa yang telah kami kirim ke akhirat, sedekah dan yang lain-lain, kami dapatkan di sini. Apa yang telah kami makan di dunia itulah keuntungan kami. Apa yang kami tinggal di dunia itulah kerugian kami. Umat pendosa dan Tuhan Maha Pengampun. Seorang waliullah berkata, ketika saya tiba di suatu kota di India, saya menemukan sebatang pohon yang buahnya seperti buah almaj atau sejenis kacang yang memiliki dua kulit. Ketika buah itu saya belah, ternyata di dalamnya terdapat lipatan daun hijau. Ketika saya buka, terdapat tulisan dengan warna merah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisah ini saya ceritakan kepada Syekh Abu Ya'qub Syikari rahmatullah alaih. Lalu ia berkata, engkau jangan heran, saya juga pernah menangkap seekor ikan. Dialah atau Palestina. Ternyata di sebelah telinga ikan itu tertulis La ilaha illallah, dan di sebelahnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang keutamaan kalimat thayyibah, yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insyaallah untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. La ilaha illallah.